Allahumma nawwir qulubana wa quluba dzurriyyatina wa quluba jama'atina binuril Qur'an wa nuris shalah wa nuris shalawat wa nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basyirah ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar birahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sadatul habaib wa sadatul ulama al-ajilla wal a'izza, para habaib, para alim ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para pengasuh dan pimpinan pondok-pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, majelis taklim, majelis sholawat, para sesepuh semuanya yang dimuliakan, yang kita ta'zimi, kita mohon doanya, kita mohon restunya. Teristimewa besti saya yang suaranya menggetarkan, senyumannya mendebarkan, nasihat-nasihatnya menyegarkan, jamaahnya menggemparkan, ajakannya menggairahkan. Kita doakan sama-sama beliau diparingi sehat wa afiah, panjang umur. Habib, saya nggak bisa membayangkan Az-Zahir tanpa Habibidin, dan Zahir Mania belum siap kehilangan dirimu. Jangan mati dulu. Mudah-mudahan selalu istiqomah mengajak Zahir Mania, mengajak masyarakat umat untuk menggelorakan sholawat, mencintai Nabi Muhammad sampai mendapatkan cintanya Nabi Muhammad, sampai berhak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Az-Zahir yang makin bersinar, makin berkibar, go internasional terus, baru pulang dari Taiwan, dan masih banyak lagi agenda-agenda luar negeri berikutnya. Mudah-mudahan tambah lancar, tambah maslahah, manfaah dan barokah. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Batang, beliau Ustadz Muhammad Faiz Kurniawan SH MH. Cocok gelar akademis beliau, karena beliau SH maka jadinya MH. Beliau SH suka hibah, makanya beliau MH makin hebat. Mudah-mudahan dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan zahiran wa batinan, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam pertolongan dan bimbingan Allah untuk terus memimpin warga masyarakat Kabupaten Batang menuju Batang yang lebih maju, lebih jaya, lebih sukses, Batang yang lebih baik dan lebih barokah. Amin Allahumma amin. Forkopimda yang membersamai beliau, tepat di samping kiri beliau Pak Dandim, beliau namanya ABC. Nah, saya tahu dari video ini Andika BC, kan ABC, paling-paling BC nya singkatannya Budi Cahyono.
Salah. Kalau pengen benar ya kasih map ke saya yang ada tulisan nama komandan, biar saya nggak salah menyebutkan nama. Mudah-mudahan makin sukses dalam karir, mudah-mudahan terus istiqomah mengabdikan diri untuk masyarakat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Hadir juga Ibu Kapolres Batang AKBP Veronica. Saya juga tahu nama beliau, ini pas ada di TV yang senyumnya menawan. Mudah-mudahan di bawah komando beliau wilayah hukum Mapolres Batang makin kondusif, aman dan terkendali. Sukses Bu Kapolres. Ketua dan wakil serta anggota DPRD Kabupaten Batang yang hadir, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Pengadilan Agama, Ketua MUI, Ketua FKUB, Ketua PCNU, Ketua PD Muhammadiyah, Ketua PD LDII, dan ketua-ketua yang lain bersama seluruh pengurusnya, Ketua Cabang Tim Penggerak PKK Kabupaten Batang bersama seluruh ketua ranting yang hadir, Ibu, tamu undangan yang kita hormati, Zahir Mania, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, adamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridhah. Mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati, dibarokai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana beliau Habibidin tadi, saya juga mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Batang yang ke-60. Mudah-mudahan Kabupaten Batang menjadi kabupaten yang gemah ripah loh jinawi, panjang apunjung, pasir awukir, murah kang sarwa tinumbas, subur kang sarwa tinandur, toto titi tentrem kerto raharjo, Batang menjadi dairatan thayyibatan wa rabban ghafura. Amin Allahumma amin. Ini syarat mutlak, pemimpinnya harus baik. Maka mohon doa dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Batang, mudah-mudahan Pak Bupati ini menjadi pemimpin yang amanah dan adil. Udah dua itu yang paling penting pemimpin itu. Satu amanah, dua adil. Kalau pemimpin itu bisa amanah dan adil, insya Allah beres semuanya. Tapi sebaliknya, kalau pemimpin itu khianah dan zalim, pasti rusak semuanya. Mohon doanya seluruh warga masyarakat Kabupaten Batang, karena pemimpin itu berat tanggung jawabnya dunia akhirat. Memang sih, kalau pemimpin itu amanah dan adil, yaumun wahidun min imamin adilin ya'dilu ibadata sittina sanah. Sehari saja bagi pemimpin yang adil itu menyamai ibadah sunnah 60 tahun, siangnya puasa, malamnya tahajud. Padahal pemimpinnya nggak ngapa-ngapain, asal adil dalam memimpin, udah nggak tahajud, nggak puasa sunnah, nggak zikir, itu nilainya menyamai ibadah sunnah 60 tahun, siang harinya puasa, malamnya tahajud, padahal sehari. Lah kalau satu periode 5 tahun coba, apalagi insya Allah beliau 2 periode, amin. Kalau adil, udah nggak ada yang bisa mengalahkan pahalanya beliau.
kalau adil, kalau amanah. Tapi kalau khianah, kalau zalim, sehari dosanya sama dengan maksiat 60 tahun. Makanya boleh disaksikan semua yang hadir di sini. Sampai kapanpun saya Habibidin nggak bakal mencalonkan diri jadi bupati, karena nggak bakal ada yang milih. Nggak sanggup saya, jujur Pak Bupati, saya nggak sanggup. Suruh jadi bupati saya nggak sanggup. Pertama jelas nggak ada yang milih. Kedua karena beratnya tanggung jawab. Udah saya gini aja, saya telateni, alhamdulillah sudah renes. Saya syukuri. Berat. Loh, pemimpin itu kan penguasa, Al-Malik itu penguasa. Kalau berdasarkan urutan Asmaul Husna Kiai, harus Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, minimal itu. Satu, Al-Quddus, harus suci niatnya, bersih hatinya, bersih, tidak cacat hukum. Alhamdulillah sampai detik ini saya belum pernah mendengar Muhammad Faiz Kurniawan terkena masalah hukum. Alhamdulillah. Dan seterusnya. Hati-hati Pak Bupati. Jawa Tengah sudah 3, Jawa Timur juga 3, dan keenamnya itu udah pernah saya ingatkan semua. Ada yang viral, ada yang setengah viral. Gak nurut tuh. Mulane nurut sampean. Insya Allah nggak sampai pakai rompi warna oranye. Loh, harus Al-Quddus. Niatnya betul-betul untuk mengabdi dan melayani masyarakat. Kemudian kedua, As-Salam, menyelamatkan dan mensejahterakan rakyat, bukan untuk keluarga, golongan, kepentingan pribadi, apalagi untuk memperkaya diri sendiri. Mesti konangan, gak kira enggak. Dah, pengadaan mobil dinas biasa-biasa saja, renovasi rumah dinas biasa-biasa saja, nggak usah over. Kemarin saya di Kaltim demo rame banget, mobil dinas kok 8M. Memang anggarannya Kabupaten Batang itu berapa? Mentang-mentang mau jadi kabupaten industri. Ngingetin Pak Bupati, kalau kapok ya nggak usah diundang lagi, gitu aja kok repot. Wong ini tadi beliau udah ngontrak tiap tahun, berarti kan beliau jatuh cinta sama kami berdua. Makasih Pak Bupati, I love you. Kemudian Al-Mu'min, harus mempunyai iman yang kuat. Pemimpin kalau nggak punya iman jadinya kayak Raja Fir'aun. Sebagaimana orang kaya kalau nggak punya iman jadinya kayak Qarun. Terus Al-Muhaimin, terpercaya, artinya bisa dipercaya, nggak suka mengkhianati rakyat. Apa yang menjadi janji-janji kampanyenya menjadi fakta dan realita secara bertahap. Terus Al-Aziz, mendapat dukungan kuat dari mayoritas masyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Pemimpin itu warisan para nabi, para rasul, maka harus punya karakter sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik itu jujur, amanah bisa dipercaya, tabligh aspiratif dan transparan, fatonah cerdas. Lah guyonannya kiai-kiai sekarang nyari pemimpin yang punya 4 karakter ini repot. Kenapa? Karena sidik minggat, nggak pulang-pulang. Jadi pemimpin kehilangan sidik. Sidik minggat, nggak mau sendirian, bawa pacarnya namanya amanah. Amanah itu katut sidik minggat, maka pemimpin juga kehilangan amanah. Wong dibawa minggat sama sidik. Tablignya udah dipakai di mana-mana, tabligh akbar, tabligh akbar, tabligh akbar, di mana-mana. Pemimpin nggak kebagian tabligh, tinggal 1 fatonah,
jadi TKW di luar negeri, habis semuanya. Berat Pak Bupati, maka saestu Pak Bupati nyuwun kanthi sanget kerjasama, dukungan dan doa dari semua komponen di Kabupaten Batang ini, para ulamanya, kiai, bunyai, ustadz, ustadzah, dimohon untuk memberikan saran, masukan, nasihat. Nggih Pak Bupati nggih, kalau dinasihati kiai diterima Pak Bupati, jangan cuma iya di depannya saja. Gue menengok him. Loh, semua butuh kerjasama, kompak, karena sehebat-hebatnya Pak Bupati, kalau nggak didukung oleh semua elemen dan komponen yang ada, remek. Maka kunci utama kesuksesan dan keberkahan itu rukun. Rukun itu kan pilar utama penyangga kesuksesan dan keberkahan. Asal mau rukun, yang sulit jadi mudah. Asal mau rukun, yang berat jadi ringan. Asal mau rukun, yang nggak enak itu loh jadi enak. Saya sering mencontohkan, kalau ijen-ijen sendiri-sendiri nggak enak, tapi kalau mau rukun jadi enak. Coba ibu-ibu ke dapur, apa ada bumbu dapur itu yang enak kalau sendiri-sendiri? Nggak ada Bu. Lombok yo ora enak, nek dhewean lho. Brambang yo ora enak, nek dhewean. Terasi yo ora enak, makanya ora ana wong gadho terasi. Uyah yo ora enak nek dhewean. Tapi nek gelem rukun, dadi siji no cowek diulet dadi sambel. Enak napa mboten? Loh, ra enak tambah ra enak tambah ra enak, nek gelem rukun iso dadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau mau rukun, yang lemah jadi kuat. Coba perhatikan gedung-gedung yang ada di sekeliling kita, itu bisa kuat, itu bisa berdiri kokoh, ya karena ada kerukunan dari bahan-bahan bangunan yang ada, sehingga rukun tidak harus sama. Mau rukun jangan nunggu sama dulu. Wong kadang-kadang yang sama aja nggak bisa rukun kok. Ada apa enggak kira-kira? Loh, sama tapi nggak bisa rukun. Ada apa enggak? Ada. Sama-sama pegawai Pemkab tapi nggak rukun. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Orangnya datang di bawah apa di panggung? Itu sunnatullah. Perbedaan itu sunnatullah, nggak mungkin bisa kita hindari. Yang penting berbeda, jangan bermusuhan, tapi saling melengkapi, saling menguatkan. Coba dijawab yang kenceng. Tangan saya dua, betul? Beda apa sama? Kok samain mbok anggap kiwa karo ngono tanganku? Ya beda, wong kanan sama kiri beda, tapi
kompak, saling melengkapi. Demikian pula kaki saya dua, beda kanan sama kiri, tapi saling melengkapi. Makanya kalau dipakai jalan nyaman, enak, kanan maju, kiri mundur, kiri maju, kanan mundur. Coba kalau nggak mau kerja sama, nggak mau saling melengkapi, tangan dua-duanya waktu jalan pengen maju, jadi vampir. Saya sama istri saya, ayo, sama apa beda? Yo jelas beda, nek podo tak nggo apa? Beda tapi saling melengkapi, gitu loh. Kayak lampu, tujuannya nyala, maka kabelnya harus berbeda, positif dengan negatif. Coba kalau lampu itu kabelnya sama-sama positif, nyala apa konslet? Konslet. Lampu kok kabelnya sama-sama negatif, nyala apa konslet? Konslet. Gitu loh. Rabi kok podo lanange, rabi kok podo wedoke, nyala apa konslet? Gitu. Maka yang berbeda itu dipadukan sehingga rumah tangga mencapai tujuan bahagia. Karena suami dengan istri itu jelas berbeda, bapak dengan ibu itu beda. Bapak itu suka mengecilkan hal yang besar, ibu suka membesarkan hal yang kecil. Makanya barang cilik kecekel wong wedok dadi gede. Sebentar, pikiranmu jangan error. Bapak itu suka mengecilkan hal yang besar. Masalah besar itu bagi laki-laki dianggap masalah kecil, suka ngentengin, itu laki-laki. Tapi kalau ibu suka membesarkan hal yang kecil, masalah kecil itu dianggap masalah gede. Wong wedok itu gara-gara nyumbang nanggone tangga ra dibalekke sak desa krungu kabeh. Ya karena bapak itu rasional, ibu emosional. Bapak kreatif, ibu sensitif. Bapak pakai perasaan, ibu pakai pikiran. Makanya kalau cekcok suami istri mesti bapak bilangnya gini, ibu itu mikir toh bu. Kata ibunya, bapak dadi wong lanang ngrasake aku kok. Mergo sijine mikir, sijine ngrasake. Berbeda sifat dan karakternya, tapi saling melengkapi, saling mengisi. Nanti jadi kuat. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Kayak bangunan itu loh, bahan-bahannya kan berbeda-beda. Ada besi, ada pasir, ada semen, ada batu koral, ada batu bata. Betul? Nah, tapi saling melengkapi, saling menguatkan, maka dia kokoh. Coba kalau bangunan itu bahannya sama semua, semen kabeh, yo ora dadi bangunan. Halo? Ya Allah. Maka seluruh komponen yang ada di Kabupaten Batang ini harus saling melengkapi, saling menguatkan. Kelemahan masyarakat kita itu apa? Ya semua komponen ada, semua potensi ada, tapi nggak mau bersatu, nggak mau saling melengkapi, nggak mau saling menguatkan, berdiri sendiri-sendiri, ya semrawut. Kayak toko peracangan itu loh, masyarakat kita itu ada lombok, ada brambang, ada tomat, ada terasi, ada garam, tapi dewe-dewe. Kayak toko bangunan itu loh, ada kayu, ada besi, ada koral, ada bendrat, ada paku, ada triplek, ada genteng, tapi sendiri-sendiri, berserakan, nggak mau bersatu. Ini kelemahan masyarakat kita. Bapak Ibu, adik-adik, para jamaah, kalau mau saling melengkapi walaupun berbeda, itu jadi indah. Halo? Ya Allah.